Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya, menjelang siang. Ya udah lama rasanya kita nggak ngomong mengenai red light ya, apalagi sekarang lagi marak mengenai COVID-19 yang informasinya sudah mulai ramai, yang sudah mulai memakan korban. Lalu bagaimana alternatif solusi untuk membuat kita tetap sehat, tetap terjaga dari tingkat kegawat daruratan atau mungkin fatality dari COVID ini. Ya, tentu saja kita bisa menggunakan pendekatan olah napas, kita bisa menggunakan pendekatan suplemen, kita bisa menggunakan pendekatan diet, pendekatan fasting, olahraga fisik, dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan ngobrol mengenai potensi red light di dalam melakukan perbaikan pada COVID, atau kita sebut saja sebagai studi red light untuk kesembuhan COVID-19. Karena ini nih, menurut saya cukup cukup seru juga. Kenapa? Kita akan lihat ya. Jurnal yang akan diangkat adalah randomized control trial dengan judul Cardiopulmonary and Hematological Effect of Infrared Lab Photobiomodulation in the Treatment of SARS-CoV-2. Ya, jadi di sini nanti saya akan jelaskan secara singkat ya, eh, jurnalnya seperti apa, gitu kan. Kemudian bagaimana potensi dari eh, alat red light ini bisa dipakai untuk melakukan perbaikan, bahkan meningkatkan kesembuhan dari kegawat daruratan COVID. Bahkan bisa sembuh sempurna begitu, hanya dengan treatment menggunakan photobiomodulation atau menggunakan alat red light therapy. Studi di sini menggunakan 300 lampu. Nah, 300 lampu di mana masing-masing lampunya itu 0,02 watt per lampu dengan total optical power-nya 6 watt. Rata-rata power density-nya di 2,9 miliwatt per cm persegi atau 0,0029 watt per cm persegi dengan cover area 2088 cm persegi atau 2,08 meter persegi. Kurang lebih ya, ya kalau misalnya kita, kalau di OMG itu kita ada beberapa jenis alat red light ya, dari mulai yang OMG 60, OMG Red 60 itu berarti 60 lampu, ada OMG Red 120 lampu, ada OMG Red 200 itu berarti 200 lampu, dan ada OMG Red 300 berarti 300 lampu. Ini nih berbeda pada panjang dari bentuk fisik alatnya. Kalau OMG Red 300 itu panjangnya hampir 1 meter. Jadi otomatis power density-nya lebih besar, power area lebih besar. Oke. Kita sebelum masuk pada pembahasan jurnal, kita lihat dulu bagaimana spektrum sinar matahari yang diterima oleh tubuh manusia. Jadi di banyak video mengenai radiasi saya sering bilang begini, bahwa Tuhan sudah mendesain matahari, kemudian matahari memancarkan hukum alamnya, memancarkan sinar kepada seluruh semesta, nyampe di bumi itu dalam bentuk 3 paket. Dalam bentuk 3 paket. Paket apa saja? Nah, ini paket yang apa namanya diterima adalah paket infrared sini. Kemudian ada paket namanya visible light dan ada paket namanya ultraviolet. Nah, ini saya nggak tahu kenapa ada begini-begininya nih di gambar. Pokoknya ada 3 paket lah, ada 3 paket. Paket visible light, paket infrared, dan paket ultraviolet. Kita nggak bisa milih. Misalnya Tuhan, tolong berikan saya hanya visible light saja. Dari visible light warna Nezuko Hibinu, tolong berikan saya hijau saja, nggak bisa. Pokoknya terima semua dengan senang, gembira, sukacita sebagai bagian dari berkah. Nah, nah tentu saja karena keterimanya tiga-tiganya itu salah satunya, apa namanya, masing-masingnya pasti memiliki komposisi, ya kan? Pasti memiliki persentase berapa kadar yang diterima porsinya. Nah, kita akan lihat pada jurnal ini disebutkan bahwa kadar dari infrared ini dia adalah 54%. Kadar dari visible light ini 39% dan kadar dari ultraviolet 7%. Jadi kalau kita melihat ini ya, sesungguhnya yang diterima oleh tubuh manusia yang paling besar dari paket sinar matahari yang sampai ke bumi itu adalah infrared. Jadi Bapak Ibu kan nggak tahu kan, disangkanya sinar matahari kayak gitu-gitu aja. Padahal ada 3 jenis gitu kan, ada infrared, ada visible light, dan ada ultraviolet. Dan yang terbesar itu adalah infrared sebanyak 54%. Nah itu.
Infrared ini berarti kalau kita lihat range-nya itu mulai dari 760 sampai 1400 nanometer. Dan dibagi lagi jadi beberapa apa namanya segmen ya, ada infrared A, infrared B, infrared C, beberapa nyebutnya sebagai near atau singkatan dari near infrared, beberapa menyebutnya sebagai FIR atau far infrared. Jadi yang near-nya itu mulai dari 760 sampai 1400 nanometer. Di atas 3000 nanometer itu biasa masuk pada kriteria FIR atau far infrared. Tuh, jadi kalau kita berjemur tuh 54% itu infrared. Jadi manusia itu ketika berjemur, atau bisa kita bilang begini, jadi manusia itu sebenarnya sel kita butuh infrared. Ya, gampangnya begitu, ya kan? Tubuh kita tuh butuh infrared itu. Karena matahari dari apa namanya 100% paket sinar yang nyampe ke bumi itu 54%-nya infrared, dan 54%-nya pasti nyampe masuk ke dalam tubuh manusia dalam porsi yang paling banyak. Jelas sampai sini ya. Ya. Nah, pada studi jurnal yang saya sebutkan di depan tadi, dia menggunakan 940 nanometer atau masuk pada area near. Masuk pada area near. Ya, enggak apa-apa. Ya, ini akan hanya masalah pilihan spektrum saja. Tapi artinya, jika ada sesuatu yang berada pada antara 760 sampai 1400 nanometer, maka itu masuk pada kriteria near infrared. Jelas ya? Oke, nah ketika misalnya sinar itu mengenai, foton-foton cahaya mengenai tubuh kita, maka dia akan masuk menembusi kulit berdasarkan dari panjang gelombangnya. Ya kan, kita bisa lihat bagaimana panjang gelombang dari near infrared itu kan dia lebih lebih panjang sini kan tuh, lebih jauh sampai masuk ke dalam epidermis, dermis, sebutan layer. Sedangkan kalau warna-warna seperti biru, hijau, kemudian kuning, orange, itu nggak nembus sampai ke sebutan layer. Sedangkan kalau yang infrared masuk sampai ke dalam. Bahkan kalau kita lihat penelitiannya dari ilmuwan Zimmerman, ya Zimmerman itu uh, infrared itu bahkan sanggup menembusi kulit sampai 8 cm. Bayangkan, bisa menembusi kulit infrared itu sampai 8 cm. Ini dalam, Bu. Ini 8 cm itu dalam. Ya kan? 8 cm itu dalam. Ya, jelas sampai sini ya. Ya, jadi infrared ini adalah sinar yang ya diperlukan oleh tubuh. Kalau kita berjemur, kita dapat dominan 54% dari paket cahaya sinar matahari itu dalam bentuk infrared. Dan dia terserap oleh tubuh hingga mampu menembusi sampai 8 cm. Makanya berjemur itu selalu kita masuk pada kategori aktivitas yang baik dan menyehatkan. Saya pernah bikin YouTube sebelumnya, kalau nggak salah waktu sama Pak Jarot ya waktu itu, menjelaskan bagaimana infrared ini memiliki dampak pada hemoglobin. Jadi hemoglobin itu kan bagian dari sel tubuh kita yang memiliki sensitivitas terhadap cahaya merah. Jadi ketika hemoglobin itu dikenai dengan infrared, maka hemoglobin itu punya apa ya, punya perilaku yang unik, yakni dia akan menyerap oksigen ke dalam hemoglobin. Maka efeknya terjadi proses oksigenasi tuh, naik SpO2-nya. Iya, oksigen di dalam darahnya jadi tinggi. Itu gara-gara kena infrared. Jadi kalau kita berjemur di luar kena sinar matahari, maka hemoglobinnya itu akan sebanyak-banyaknya memasukkan oksigen ke dalam dirinya. Apalagi kita sambil pernapasan, ya kan, di apa namanya, di alam terbuka yang kena sinar matahari, ya itu pasti lebih bagus lagi. Uang kena infrarednya aja oksigennya jadi tinggi, oksigennya jadi naik, ya kan, apalagi sambil olah nafas di alam terbuka. Nah, makanya dulu waktu camp di Ultimate Camp OMG di Kinasi itu, kita latihan di alam terbuka, banyak peserta yang waktu datang pertama sakit-sakitan, jalan susah, karena berat badan sangat berat, tadinya harus pakai kursi roda, bisa lepas kursi roda, bisa jalan dengan kuat. Kenapa? Ya karena kena sinar matahari dosis tinggi, gitu kan, infrared dengan tinggi, lalu ditambah dengan olah nafas, hasilnya akan bagus banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekali lagi, infrared ini memiliki potensi yang luar biasa. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, proporsi dari sel manusia yang terpengaruh oleh NIR, oleh infrared maksudnya, berdasarkan usia,
itu memang lebih besar porsi near-nya. Itu berarti kan lebih besar porsi near-nya, ya kan? Dibandingkan visible light, vis itu visible light, UV itu ultraviolet, total dibandingkan dengan infrared. Tuh, kelihatan dari sini jelas banget, ya kan? Yang warna merah ini kan near infrared, number of cell-nya dari keseluruhan total cell. Luar biasa kan? Tuh, maka dari itu sebenarnya infrared itu adalah bagian dari kebutuhan sel tubuh manusia. Jadi kalau Bapak Ibu menyepakati, mengamini bahwa berjemur itu sehat, Bapak Ibu ya harus memahami bahwa ketika berjemur 54% dari sinar matahari itu bentuknya infrared. Maka kita sebenarnya lebih dari separuh manfaat dari sinar matahari yang masuk ke badan kita dihasilkan dari infrared itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Balik ke jurnal yang ini. Nah, di jurnal ini menguji 30 pasien dengan usia 50-80 tahun, kemudian positif tegak diagnosa COVID-19 via PCR dengan body mass index kurang dari 30 kg per meter persegi, kemudian tidak sedang kena kanker, tidak mengalami sensitivitas berlebih pada cahaya, kemudian tidak dalam posisi dirawat lah, gampangnya begitu, atau dalam posisi berbahaya. Jadi ya memang positif aja, positif PCR aja, usia 50 sampai 80 tahun. Ya, diperkirakan akan 7 hari. Nah, diperkirakan akan 7 hari studinya. Kita akan lihat. Durasi penyinarannya adalah selama 15 menit penyinaran. Jadi, pasien-pasien ini disinari selama 15 menit. Ya, tentu akan ada kontrol dengan yang disinari ya. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat yang signifikan dari masing-masing ini adalah saya kasih warna pakai pen aja. Nah, ini dia. Nah, yang mereka disinari ini memiliki pneumonia severity index yang tinggi atau tingkat gawat daruratan atau indeks gawat daruratan pneumonia yang tinggi, gampangnya begitu. Indeks berbahaya lah, pneumonia tinggi sekali dibandingkan yang kontrol ya, yang tidak dipakaikan atau tidak disinari dengan red light. Tidak jelas ya. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini sebaran dari laki-laki dan perempuannya ini ya cukup merata, ya kan? Jadi bagus. Lalu kita lihat komorbiditasnya, jadi komorbid dari masing-masing pasien itu yang mengalami tekanan darah tinggi, high blood pressure, ada yang masalah pada pembuluh darah, ada yang masalah pada diabetes mellitus, juga masalah gagal jantung, high failure. Ya ini tidak begitu ini banget lah, signifikan banget. Artinya sebarannya itu masih wajar normal. Yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa pasien yang disinari ini, ya ini udah memiliki indeks kegawat daruratan pneumonia yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang kontrol. Hasilnya, kalau kita lihat di sini, ya, hasilnya ini terjadi peningkatan intake. Ini dia, terjadi peningkatan intake oksigen, oksigen saturasi sangat signifikan antara yang kontrol dengan yang ini ada begini-begininya nih. Sebentar satu juga. Oke, saya pakai ini aja dah. Pakai highlighter aja. Ya. Jadi kalau melihat di sini, partial oksigen saturation-nya itu meningkat signifikan, ya kan? Meningkat signifikan dibandingkan ya, kontrol. Jadi artinya efek dari penyinaran infrared ya lewat alat ke tubuh subjek yang diuji itu terbukti meningkatkan oksigen saturasi. Seperti tadi saya jelaskan di dalam pemahaman mengenai hemoglobin dan pengaruhnya terhadap sinar merah itu disebutkan bahwa infrared ketika mengenai hemoglobin akan membuat
hemoglobin ini memasukkan oksigen ke dalam dirinya. Maka dampaknya adalah terjadi peningkatan saturasi. Nah, ini pernah saya jelaskan dulu tuh di YouTube dengan Pak Jarod, silakan ditonton ulang. Itu penjelasan cukup detail. Dan ini pun ya terbukti di sini. Jadi cuma disinari aja, oksigenasi naik. Jadi ini sangat efektif sekali alat-alat yang mampu memancarkan red light atau infrared light ini pada mereka yang mungkin secara masalah kesehatan oksigenasinya selalu rendah. Misalnya orang-orang sudah tua, orang-orang yang penyakit-penyakit berat, maka saya sarankan alat-alatnya dimiliki. Kenapa tinggal disinari aja kok? Disinari aja oksigenasi naik signifikan, ya kan? Tanpa melakukan olah napas. Ini kan sangat bermanfaat untuk kasus-kasus tertentu, ya kan? Kemudian tidak volumenya naik, otomatis naik. Kemudian MIP atau maksimum inspiratory pressure-nya juga terjadi peningkatan. Maksimum expiratory pressure-nya juga terjadi peningkatan. Apa itu maksimum inspiratory pressure? Jadi kemampuan dia menghisap oksigen. Jadi kemampuan paru-parunya, otot-otot paru-parunya untuk menarik oksigen lebih banyak dibandingkan orang biasa ketika bernapas secara normal. Makanya dulu saya pernah jelaskan pada banyak video bahwa penting bagi Bapak Ibu, khususnya bagi orang yang sudah tua, gitu kan, di atas 50 tahun, untuk latihan pernapasan. Supaya apa? Supaya menguatkan otot paru-paru. Apabila malas berolahraga, ya latihan pernapasan. Apabila tidak memungkinkan berolahraga karena satu dan lain hal, maka latihan pernapasan. Supaya otot paru-parunya menguat, kemampuan paru-parunya meningkat, sehingga daya hisap oksigen dalam kondisi normalnya lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Karena lebih tinggi daripada orang biasa, maka secara alamiah oksigenasinya akan selalu terjaga tinggi, berkecukupan oksigen. Tapi kalau udah makin tua, Bapak Ibu, olahraga nggak mau, malah makin males gerak, olah napas juga nggak mau, banyak AIU seperti itu. Ya jangan berharap banyak loh. Iya. Kemudian beli alat untuk naikin oksigenasi juga nggak mau, beli alat reda juga nggak mau, punya alat reda di rumah juga banyak pertimbangan. Ya gimana ya? Jadi agak-agak susah. Jadi dirubah lah pola pikirnya, dirubah. Jadi kalau misalnya nggak bisa berjemur di luar gitu kan, ya olahraga lah. Ya olah napas lah, silakan pilih, dikombinasikan juga boleh. Ya kan, harus mau merubah gaya hidup. Seperti itu. Nah ini respiratory frekuensi itu adalah dia bernapas lebih santai. Karena orang-orang COVID itu biasa napasnya satu-satu, napasnya cepat, napasnya memburu, ya kan? Begitu sudah mulai membaik, ya napasnya kembali ke normal. Nah, seperti itu. Heart rate-nya juga kemudian terjadi perbaikan secara signifikan. Otomatis makin lama makin menurun heart rate-nya, makin menuju normal lah. Orang-orang yang COVID itu pasti heart rate tinggi. Karena saya pengalaman dulu. Saya dulu pengalaman waktu COVID itu heart rate saya yang biasanya antara, ya let's say 60, 70, 80 lah. Rata-rata segituan. Itu tiba-tiba melonjak menjadi di atas 100. Bahkan pernah mencapai 130-an. Luar biasa kan. Itu saya udah deg-degan, udah nggak keruan segala macam tuh. Iya, waktu dulu COVID varian Alpha dulu awal-awal itu udah bikin saya cemas, takut, khawatir, perasaannya nggak enak, nggak nyaman. Ya kemudian setelah dibawa latihan, turun sebentar, naik lagi, turun sebentar. Ya karena inflamasi masih tinggi, COVID-nya masih masa inkubasi, lagi nyerang, kira-kira begitu. Nah kemudian setelah dilakukan intervensi, ya turun. Kayak balik ke Cina lagi. Terjadi penurunan juga pada tekanan darah, ya kan? Ya lumayan, sistoliknya turun, lumayan. Hanya dengan penyinaran pakai alat saja. Nah kita lihat pada analisa hematologinya, jadi penyari darahnya lah, gampangnya begitu. Eritrosit tidak begitu signifikan, hemoglobin tidak begitu signifikan, hematokrit tidak begitu signifikan. Nah, ini leukosit ini signifikan, ya kan? 0,006. Jadi terjadi perbaikan pada leukosit. Mana lagi? Ini limfosit. Nah, limfosit itu bagian dari sel imun kita nih yang dipakai untuk mematikan virus, untuk bunuh virus. Jadi kalau lagi kena COVID itu limfositnya pasti jeblok. Limfositnya pasti ya rendah lah. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk apa namanya naik dan membunuh virus, ya kan? Nah begitu disinari dengan rutin, limfositnya naik, fungsinya menjadi lebih bagus, lebih banyak, maka dia punya kemampuan untuk bunuh virus lebih cepat karena jumlahnya meningkat. Tuh, jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada hasil lab di mana limfositnya low, rendah, ya udah. Kalau punya alat ukur red light, kalau punya alat red light OMG, sinari, sinari. Kalau nggak punya, berjemur. Seperti itu. Cuman kalau berjemur Bapak Ibu kan dapat semua paket gitu kan. Kalau takut sama ultraviolet,
gosong dan sebagainya, ya harus melakukan upaya-upaya untuk menghindari itu atau mengurangi dampak dari itu. Tapi kalau pakai alat radar kan jadi praktis, tinggal sinari aja, setel hanya apa namanya infrarednya saja, hanya mirnya saja, maka dapat dampak untuk peningkatan limfosit. Begitu limfosit meningkat, fungsi limfosit itu untuk membunuh virus. Seperti itu. Jadi virusnya akan lebih cepat mati karena jumlah limfositnya meningkat. Ya kan? Jadi untungnya luar biasa besar hanya dengan memiliki alat itu di rumah. Makanya dulu saya pernah bilang di banyak video, paling tidak satu keluarga satu alat lah ada di rumah. Itu terserah mau tipe yang mana aja. Kalau saran saya mulai dari UM Grade 60. Kalau ada rezeki UM Grade 300. Kalau nggak ada UM Grade 60 nggak apa-apa. Kenapa? Ini manfaatnya besar banget. Ngelihat anaknya lagi sakit, lagi musim COVID, kelihatan udah batuk-batuk, demam, flu pilek, sinari. Pakai nirnya saja. Naiklah limfositnya. Virus akan cepat dimatikan. Ini saya udah praktekin puluhan kali. Puluhan kali, bukan cuma sekali, dua kali. Puluhan kali, mungkin bisa dibilang ratusan kali apabila menyertakan pengalaman dari peserta yang sudah beli alat radio yang dia lalu mempraktekkan sendiri di rumahnya. Jadi begitu terdeteksi hasil uji labnya, limfositnya rendah, low, udah nggak usah banyak ABCD. Sinari pakai infrared, sudah. Sinari pakai NIR, naik itu. Iya naik. Sinari 10-15 menit, naik. Sinari 10-15 menit, naik. Lakukan sehari 2 kali. Ya kan? Di mana coba bisa naikin apa namanya limfosit dengan kadar secepat dan sepanjang ini. Kalau pakai obat, susah. Ini pakai alat red light, bisa. Kita jelas ya. Nah, kita lihat kesimpulan dari jurnal ini. Jadi infrared ya, ketika dikenai pada mereka yang kena COVID meningkatkan efek dari terapi COVID konvensional, ya kan? Secara statistik peningkatannya sangat signifikan dari sisi recovery pada vital cardiopulmonary function atau fungsi-fungsi kardiopulmonari, seperti misalnya meningkatnya oksigen saturasi, ya kan? Nggak pakai olah napas tuh. Meningkatnya tidal volume, jadi udara yang dihirup dan dihembus dalam kondisi normal. Meningkatnya MIP, maksimum inspiratory pressure, jadi kemampuan untuk menghisap udara. Ya kan, kemampuan otot paru-paru untuk menghisap udara secara normal dan wajar akan lebih banyak dibandingkan orang biasa. Kalau lagi sakit, MIP-nya pasti rendah. Begitu dia mulai meningkat, terus, jadi dia makin naik, jadi kembali sembuhnya kembali normal. Meningkatkan kemampuan untuk buang napas, tekanan buang napas dibandingkan orang biasa. Memperbaiki laju pernapasannya, menormalkan laju pernapasannya, ya kan? Menurunkan detak jantungnya. Ini kita bicara orang yang kena COVID yang kemudian diterapi dengan infrared, menurunkan systolic blood pressure, tekanan darah sistolik. Sebaik seperti terjadi perbaikan pada hematologi. Apa? Itu pada leukosit, neutrofil, dan limfosit. Nah, sebagaimana saya jelaskan tadi, limfosit ini penting banget karena dia fungsinya salah satunya adalah untuk mematikan virus. Orang COVID diserang virus. Disengaja pakai infrared, pakai NIR, limfositnya naik. Limfosit ini nanti akan membunuh virusnya. Maka jadi cepat sembuh. Itu. Atau penyakit-penyakit lain. Dimana ketika diuji, dengan uji lab itu, limfositnya sangat rendah. Sinari limfositnya naik. Seperti itu. Statistically, secara statistik mengurangi secara signifikan tingkat pendudukan di rumah sakit. Jadi yang harusnya 7 hari menjadi hanya 4 hari saja. Kan lumayan, ya kan? Sembuh lebih cepat, biaya juga lebih murah akhirnya. Seperti itu. Maka saya dulu beberapa kali dipanggil sama pasien-pasien terminal yang secara medis sudah, ya mungkin sudah dianggap ya tidak tertolong lah begitu dengan oksigenasi rendah, dia mengalami halusinasi karena oksigenasinya SpO2-nya sekitar 85-87%. Sinari aja, saya bilang sinari pakai red light, naik oksigenasi dari 85, 87, 90, 92, 94, 95 sampai 98, 99. Lakukan sehari 2 kali. Lama-lama pelan-pelan dia mulai pulih. Ya terlepas dari takdir ya, ini kan bentuk ikhtiar dan perjalanan ketemu dengan solusinya. Jadi ketika Bapak Ibu baca ini, ya ini sebenarnya takdir ketemu dengan pengetahuan ini. Jadi kalau ada rezeki, ya silakan miliki, usahakan untuk punya alat red light OMG. Tapi kalau enggak, berjemurlah sering-sering di luar. Ya kan, sama aja. Hanya ini lebih praktis saja kalau alat. Jelas ya? Kemudian kekuatan dari analisa statistik pada hasilnya itu lebih 80% ini bagus banget.
ya kan? Lalu orang kan bicara efek samping penyinaran. Pada jurnal ini dengan pengujian 30 orang ini, ya tidak dilaporkan tuh adanya efek samping atau komplikasi yang terkait dengan penyinaran itu. Makanya ini aman, itu berkali-kali saya bilang, penyinaran ini jangan dibayangkan sebagaimana orang-orang yang cancer melakukan penyinaran kemoterapi atau radioterapi. Enggak kayak gitu. Kenapa? Alat red light itu hanya mengambil rednya saja dan infrarednya saja. Ini adalah dua tipe sinar yang bersifat non-ionisasi. Dia tidak mampu untuk menciptakan radikal bebas. Dalam arti kayak sinar X-ray, kemudian MRI. Itu sinar-sinar mampu menciptakan radikal bebas dengan cara menendang elektron keluar dari jalur sehingga atomnya itu menjadi tidak stabil. Tapi kalau visible light, magic new, ya kan? Orang kalau kantoran dia kerja dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, atau mungkin kalau di lembur sampai malam tengah malam kena sinar lampu dari atas, dia bermasalah nggak? Kan baik-baik aja. Iya kan? Padahal kena belasan jam tuh. Ya kan? Bukan menit lagi, belasan jam kena visible light. Ya baik-baik aja. Kenapa? Karena visible light itu bersifat non-ionisasi, tidak menyebabkan reaktif oksigen spesies. Jadi aman-aman aja. Ini juga sama, alat radar OMG atau alat radar lain itu aman-aman aja, selama tentu saja penggunaan pemakaiannya dilakukan sesuai dengan panduan. Seperti itu. Ya, ini improvement atau perbaikan pada kesehatannya mereka yang COVID ini luar biasa besar, hanya dengan disinari saja. Maka saya sering bilang berkali-kali kepada seluruh anggota OMG Red Light Indonesia Community. Jadi OMG bikin komunitas namanya OMG Red Light Indonesia Community, yakni mereka yang sudah membeli alat red light di OMG untuk rajin-rajin menggunakan alatnya. Rajin-rajin menggunakan alatnya. Sayang kalau dianggurkan alatnya. Masa beli mahal-mahal dianggurkan? Ya jangan, ya kan? Manfaatnya banyak. Saya membuat banyak video-video seperti hubungan antara studi red light dengan mikrobiom atau bakteri baik yang bisa meningkat 10.000 kali lipat hanya dengan disinari. Jadi tanpa tanpa harus beli apa namanya probiotik gitu kan, tanpa harus konsumsi probiotik yang mungkin harganya mahal. Sinari setiap hari bisa gantian dengan anggota keluarga lain. Saya juga bikin YouTube video dengan materi hubungan antara studi red light dengan osteoporosis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu konsumsi ini itu segala macam di red light, maka bone density-nya meningkat akibat dari terjadi regenerasi sel pada sel tulang, osteoblastnya kebentuk. Saya juga bikin video yang berhubungan antara red light dengan cancer, red light dengan autoimun Hashimoto, red light dengan penurunan gula darah. Saya bikin banyak nanti secara berkala. Kenapa? Tujuannya supaya dimanfaatkanlah alat red light ini untuk kesehatan Bapak Ibu semua. Saya kasih gratis pemahaman penjelasannya. Saya ambil dari banyak jurnal kayak tadi, saya pahami dulu pemahamannya. Oke, ini bisa disambungkan dengan ini, disambungkan dengan itu. Bapak Ibu nggak perlu nyari-nyari sendiri jurnalnya. Lebih gampang kan? Iya. Jadi tinggal manut, ikuti saja. Setelah itu baru diskusi tanya jawab untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti misalnya kalau lagi punya cucu usia 5 tahun, lagi cucunya kok alerginya nggak berhenti berhenti, pilek nggak berhenti berhenti, sering demam, kemudian mungkin sering batuk-batuk, batuknya kadang-kadang bunyi nguk nguk nguk, atau misalnya di dalam paru-parunya grok 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 begitu. Ada alat red light pakai, sembuhnya lebih cepat. Dan ini banyak kejadian seperti ini Bapak Ibu, banyak banyak banget. Itu jadi disarankan jika ada rezeki punya satu rumah satu alat. Kita di sini apa namanya ya betul-betul sudah mempraktekkan 193 orang ini, ya anggaplah 190-an lah, itu sudah mempraktekkan dan ya mereka saling sharing, ya alhamdulillah itu kan ini manfaatnya besar. Ya lanjut ya. Nah, kenapa bisa terjadi penyinaran apa namanya red light itu memiliki manfaat, kemudian kenapa kok COVID yang ketika menyerang tubuh manusia itu menyebabkan terjadinya masalah. Nah, kita lihat enzim namanya angiotensin 2 atau angiotensin 2 itu sifatnya adalah prooksidan. Dia nanti harus dikonversi menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 7. Ini sifatnya adalah antioksidan. Jadi sama-sama angiotensin tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Jika angiotensin 2 yang prooksidan, jadi penyebab oksidasi, gampangnya begitu ya, penyebab radikal bebas,
Untuk dikonversi menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 7 yang bersifat antioksidan atau anti radikal bebas, dia butuh enzim namanya ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2, ACE2. Jadi dulu kita sering ingat tuh ketika apa namanya COVID gitu kan, COVID membajak ACE2. Wah, COVID membajak ACE2, sering tuh di mana-mana tuh muncul. Mungkin Bapak nggak tahu kan. Nah, ini fungsinya saya kasih tahu. Fungsi ACE2 itu mengubah dari angiotensin 2 yang bersifat prooksidan menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 7 yang bersifat antioksidan. Ya kan? Kenapa? Karena angiotensin 2 yang prooksidan itu menyebabkan terjadinya radikal bebas. Nah, sedangkan angiotensin 1, angiotensin 7 bersifat antioksidan itu lawan dari radikal bebasnya. Datanglah COVID. COVID membajak reseptor ACE2. Ketika COVID membajak reseptor ACE2, maka tidak ada enzim yang dipakai untuk mengkonversi angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 dan angiotensin 7. Jadi artinya si angiotensin 2 ini yang sifatnya prooksidan ini akan terus menjadi enzim yang menyebabkan terjadinya radikal bebas. Dia nggak punya konverternya, konverternya dirusak, diganggu sama si COVID ini. Nah, itu dasarnya itu. Makanya kenapa apa namanya radikal bebasnya menjadi sangat tinggi sekali di dalam mereka yang COVID. Karena tidak punya kemampuan. Akibat S2-nya dibajak sama COVID ini. Ya gitu tuh dasar ilmunya tuh. Nah berikut apa lagi? Sel darah putihnya, ya kan? Itu kemudian jadi akhirnya menyebabkan terjadi radikal bebas meningkat lah, ini harus turun kan? Nggak boleh, ya kan? Jika terus lama-lama seperti ini terjadi, maka sudah pasti akan terjadi banyak efek yang salah satunya adalah penggumpalan darah. Makanya dulu kalau kita masih ingat saat era COVID dulu, seseorang harus mengukur potensi penggumpalan darah. Jadi efek dari COVID itu menyebabkan terjadinya peningkatan penggumpalan darah. Penggumpalan darah kita bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang, seperti misalnya secara visual, berarti seorang bisa melihat dari sudut pandang agregasi eritrosit. Itu bisa pakai live blood analysis, juga pakai lab juga bisa. Juga seorang bisa melihat dari agregasi trombosit penyebab terjadinya penggumpalan itu. Lebih kecil lagi, seorang bisa melihat dari D-dimer. Ya kan, dulu kan sering waktu era COVID kan periksa D-dimer. Wah, D-dimer tiba-tiba melonjak. Dahsyat itu. Saya pernah ketemu peserta OMG yang kena COVID dulu, waktu era COVID dulu ya, tahun 2021, 2022 lah kurang lebih. Itu tiba-tiba D-dimernya melonjak sampai 1.000, 2.000, 3.000 poin. Gila banget kan. Padahal mestinya kurang dari sekian ratus mestinya begitu. Ini melonjak sampai 10 kali lipat. Berarti terjadi resiko untuk penggumpalan darah di situ. Kalau resiko penggumpalan darah terjadi, udah pasti akan banyak jalur-jalur di mana darah itu harusnya bisa masuk ke dalam pembuluh darah, keblokir di situ. Fatal. Maka salah satu alternatifnya adalah dengan melatonin. Melatonin, kenapa? Karena melatonin ini bisa dipakai untuk meningkatkan dia sebagai antioksidan. Ya kan? Ya terserah mau suplemen dari luar, injeksi, atau mungkin dari intervensi lain seperti meditasi yang meningkatkan melatonin, gitu kan? Aktivitas fisik apa saja. Yang penting butuh antioksidan. Kenapa? Ingat, karena si COVID-nya membajak ACE2, sehingga proses konversi dari angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 dan 7 ini tidak terjadi. Maka perlu dari luar. Ya kan? Nah, selain melatonin, melatonin dihadirkan dari kondisi malam hari, maka tidurnya masih cukup. Kalau tidurnya nggak cukup, stresnya tinggi, ya akhirnya melatoninnya tidak terbentuk secara baik. Kalau misalnya tidak terbentuk secara baik, maka solusinya apa alternatifnya? Berjemur. Ketika berjemur, maka dia mendapat 54% transmisi infrared dari matahari untuk masuk ke dalam badannya. Lalu kemudian dia menciptakan efek untuk membentuk melatonin dan terbentuk antioksidan dari jalur berjemur karena NIR itu tadi. Kalau misalnya berjemur nggak memungkinkan, berarti pakai alat red light OMG. Ya kayak gitu urutan logikanya seperti itu. Ya memang kayak gitu urutannya. Saya nggak ngarang-ngarang, memang kayak gitu. Ya kan? Tuh, ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada misalnya orang bertanya, apa bukti misalnya orang kena COVID itu antioksidannya rendah? Kita lihat studi ini.
Pada studi ini, mereka yang kena COVID, kadar antioksidan glutathione-nya itu defisien sangat parah, rendah sekali. Rendah sekali, maka sampai harus dimasukkan ya, suplemen Glynac atau glycine dan N-acetylcysteine. Saya pernah bikin YouTube-nya khusus mengenai Glynac ini. Ini Glynac ini, glycine N-acetylcysteine. Saya pernah bikin YouTube-nya. Waktu itu kalau nggak salah membahas mengenai cancer. Saya bilang bahwa ketika seorang itu ingin meningkatkan kadar antioksidan dari lewat jalur suplemen dengan sangat cepat, maka mereka butuh 4,8 gram yang diminum setiap hari selama 24 minggu. Itu, mereka harus lakukan itu setiap hari, baru kelihatan efeknya kurang lebih sekitar 1 sampai 3 bulanan dengan 4,8 gram. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi misalnya Niwana SOD yang kadarnya cuma let's say 200 miligram antioksidannya, ya kan? Itu perlu waktu panjang dengan let's say harga Niwana SOD yang 30 saset gitu atau 30 butir katakanlah gitu ya, nanti dikoreksi aja. Untuk 1 bulan itu kurang lebih 1,1 juta lah, 1,150 kan. Ya sejuta lah anggaplah begitu untuk satu orang. Dan itu perlu 4,8 juta kalau jumlahnya cuma 100 miligram. Aduh, kecil sekali itu. Untuk mencapai standar yang dipersyaratkan pada jurnal repot sekali. Nah, maka sekali dulu diumumkan pada video kali ini, tanggal 25 Juni nanti saya akan membuat event bareng dengan Pak Insinyur Michael Sunggiardi, pakar QRME di Indonesia, ya, mengenai bagaimana alternatif pembentukan antioksidan glutathione, superoksida dismutase, catalase, kemudian vitamin A, C, E, K, zinc, selenium lewat jalur non suplemen. Jalur apa? Jalur olah napas. Tanggal 25 Juni. Ya, apa namanya? Orang kadang sudah berpikir, wah 1,5 juta mahal biaya eventnya. Loh, konsumsi Niwana SOD. Ini fair-fairan aja. Atau konsumsi antioksidan yang bagus-bagus lah, yang berkualitas. Itu 1 juta Bapak konsumsi untuk satu orang sebulan. Dan itu belum efek betul itu. Itu nanti Bapak harus tunggu 3 bulan. Paling tidak 3 juta itu keluar. Kalau Bapak harus naikin dosisnya, Bapak Ibu naikin dosisnya jika pengen sesuai jurnalnya, yaitu 24 minggu dengan 4,8 gram. Kalau misalnya kadar niwananya cuma let's say 200 miligram saja, ya 200 miligram, itu itu perlu waktu berapa banyak, ya, perlu uang berapa banyak itu. Kalau misalnya kadar suplemen itu 500 miligram, untuk mencapai 1 gram itu berarti kan dia harus konsumsi 2 butir kan. Itu 2 butir itu baru 1 gram. Itu dengan asumsi 1 butirnya itu 500 miligram kadar antioksidannya. Jadi 2 butir itu baru 1 gram. Kalau 4 gram, ya kan, berarti harus konsumsi berapa butir tuh? Konsumsinya berarti 8 butir. 8 butir itu baru 4 gram. Kalau konsumsi 8 butir 4 gram, ditambah kurang 800 miligram lagi, ya katakanlah 10 butir lah sehari. Satu botol atau satu box dengan isi 30 itu hanya habis dalam waktu 3 hari. Bayangkan, habis dalam waktu 3 hari saja. Iya, sebulan ada 30 hari. Maka kalikan 10 kali lipat harganya. Jadi 1 juta kalikan 10. Berarti 10 juta Bapak Ibu harus keluar uang jika menggunakan pendekatan suplemen. Lah ini kita mau tawarkan. Ini ada olah napas. Bapak Ibu cukup membayar 1,5 juta aja, pelajari tekniknya, praktekkan seminggu 3-5 kali di rumah sendiri. Itu jadi ilmu yang melekat seumur hidup. Kalau masih punya orang tua, ajari latihan bareng-bareng. Punya istri, suami masih ada, ajari latihan bareng-bareng. Punya anak cucu, ayo ajari bareng-bareng. Itu dapat multiplikasi efek dari kenaikan antioksidan yang luar biasa tinggi. Iya, tanpa pakai batuan suplemen. Dan kalau ini masih dianggap mahal, ya cara kita berpikir berarti tidak sama. Udah gitu, di event bareng Pak Michael nanti tanggal 25 Juni ini, akan diberikan kelas gratisnya. Karena saya tahu latihan sekali itu nggak akan cukup. Apalagi yang datang Bapak Ibu usia sepuh, misalnya lupa. Waduh, latihan sekali, materinya apa nih Mas ya? Nanti akan dibimbing latihan tambahan sebanyak 12 kali setelah event. Jadi sudah dikasih materi, dijelaskan cara ngukurnya, kemudian diberi latihan tambahan 12 kali, ada diskusi tanya jawab, ilmunya akan melekat seumur hidup, lalu 1,5 juta dianggap mahal diperbandingkan dengan 10 juta mengkonsumsi suplemen. Berarti ada yang salah sama mindsetnya, ada yang keliru. Oke, balik sini ya.
Ya, pada jurnal ini. Jadi 60 pasien yang COVID itu dilihat, diukur untuk membuktikan bahwa orang-orang COVID itu betul antioksidannya itu defisien. Yang diukur adalah RGSH atau reduced glutathione. Itu antioksidan di dalam sel. Lalu T-bars itu penanda dari oxidative stress. F2 isoprostein itu penanda dari kerusakan oksidatif. Hasilnya ini kelihatan sangat jelas. Kelihatan sangat jelas. Di mana kadar antioksidan di dalam sel itu untuk orang-orang COVID rendah. Iya, rendah. Jadi menurun signifikan saat kena COVID itu. Yang warna merah itu COVID, yang warna biru itu kontrol, artinya orang-orang yang kena COVID. Kadar oksidatif stresnya juga untuk orang-orang COVID tinggi. Jadi orang-orang COVID itu oksidatif stresnya tinggi, ya kita bisa sebut radikal bebasnya tinggi. Ya kan? Karena radikal bebasnya tinggi, maka si limfositnya low, rendah di situ. Kemudian apalagi F2 isoprostein atau kerusakan oksidatifnya untuk orang-orang COVID tinggi. Kelihatan yang warna merah ini ya, tinggi. Nah, maka hanya dengan penyinaran alat red light OMG ini dengan infrared dengan frekuensi tertentu selama 15 menit signifikan melakukan perbaikan pada mereka yang kena COVID atau yang masalahnya sejenis dengan COVID. Karena kita luaskan logikanya begitu. Yang sejenis dengan COVID. Misalnya mereka-mereka yang limfositnya rendah. Ya itu tuh logikanya seperti itu. Mereka-mereka yang limfositnya juga bermasalah. Maka disinari pakai infrared selama 15 menit, 10-15 menit terjadi peningkatan secara signifikan. Begitu cara kita memandang. Jelas ya? Oke, jadi balik ke sini. Jadi ketika misalnya kita melihat bahwa orang-orang yang kena COVID atau sejenis dengan itu, yang virusnya membajak reseptor ACE2, maka tidak terjadi proses konversi enzim dari prooksidan menjadi antioksidan yang kemudian harus dibantu dengan antioksidan dari luar atau antioksidan dari sumber-sumber sebab lain. Kalau di sini kebetulan jurnalnya berhubungan dengan alat yang memancarkan infrared. Maka ini jadi sangat manfaat sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Ya antioksidannya dihasilkan dari alat infrared. Maka saya pernah bilang, alat red light infrared OMG ini, kalau kita melihat pada referensi jurnal ilmiahnya ya, dari berhubungan sama red light infrared ini, dia meningkatkan berbagai macam antioksidan di badan seperti sumber oksigen dismutase, glutathione, katalase, A, C, E, K, zinc, selenium termasuk melatonin. Naik tuh berbagai macam antioksidan di badan. Kan signifikan sekali. Iya kan? Karena sedang dibajak, ya masukin dari luar kan gitu logikanya kan. Iya. Nah, bicara melatonin. Selama ini kan kita tahu melatonin diproduksi dari kelenjar pineal. Ternyata menurut penelitian dari Zimmerman ya, kelenjar pineal itu hanya 5%, kurang dari 5% memproduksi apa namanya melatonin. Yang terbesar produksi melatonin justru dari internal mitokondria. Itu lebih dari 95%. Jadi kalau Bapak Ibu menyimak video saya dulu ketika menjelaskan mengenai potensi red light dengan mitokondria. Ketika red light disinari, ketika sebuah sel ya, disinari dengan red light, lalu mengenai mitokondria, maka mitokondria itu akan meningkat powernya. Tidak hanya meningkat powernya, dia juga akan meningkat jumlah melatonin production-nya di dalam diri mitokondria sendiri. Efeknya apa? Tentu terjadi peningkatan antioksidan secara besar-besaran dengan penyinaran. Jika Bapak Ibu ditambah dengan latihan yang nanti diajarkan di event bareng Pak Michael tanggal 25 Juni ini, lalu setelah itu Bapak Ibu disinari dengan alat radioaktif, bayangkan betapa besar peningkatan antioksidan di dalam badan kita. Jadi udah nggak perlu banget tuh suplemen antioksidan yang mahal-mahal tuh. Ganti aja pakai teknik pernapasan dan alat red light. Ya seperti itu cara kita menalarnya, ya kan? Udah jelas kelihatan lebih dari 95% mitokondria melatonin diproduksi di dalam mitokondria. Kelenjar pineal hanya kurang dari 5%. Jadi sekali lagi menjadi penting memiliki alat relate OMG di setiap rumah-rumah. Jangan ragu. Kita udah buktikan. Bukan untuk diri sendiri, tapi lebih dari 190 orang sudah mempraktekkan, sudah memiliki alatnya di rumah.
juga untuk yang angkatan laut, senior serbu dan sebagainya udah banyak sekali. Ya, saya bisa bilang bahwa OMG itu satu-satunya komunitas Indonesia yang memiliki jumlah pembeli alat relay terbanyak. Yakin saya yakin-yakinnya. Ya. Kenapa? Karena aku yakin akibat data-data rujukan jurnal ini yang kriterianya randomized control trialnya banyak, clinical trialnya banyak. Jadi meyakinkan sekali. Maka saya melakukan ini setiap hari. Oke. Bagaimana kalau misalnya saya nggak pengen pakai alat mas? Wah, ya berjemur lah. Tadi sudah saya bilang di awal. Jangan jangan bosan atau jangan ragu untuk berjemur. Sempatkan diri kalau bisa setiap hari untuk berjemur. Kalau enggak ya 3-5 kali seminggu berjemur dengan cukup. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebelah kiri nih, ini saya coba pakai laser pointernya. Ya, yang di sini. Kalau kita lihat spektrum sinar matahari, tadi kan sudah dijelaskan 54%-nya infrared. Ada cara untuk mengamplifikasi infrarednya supaya kadarnya lebih banyak dari sinar matahari untuk masuk dalam badan. Caranya bagaimana? Bapak Ibu harus berada di antara pohon-pohon hijau. Gitu. Jadi latihan olah napasnya, berjemurnya di antara pohon-pohon hijau yang rimbun. Kenapa? Akan terjadi reflectivity, jadi kemampuan merefleksi ya, dari pohon-pohon yang hijau ini, daun yang hijau dari sinar matahari untuk mengamplifikasi infrarednya dibandingkan kalau kena direct langsung di situasi yang nggak ada pohon hijau di kanan kirinya. Nah, makanya dulu waktu di the camp Ultimate Camp itu kita selalu memilih yang pohon hijaunya banyak. Kalau masih ingat ya peserta di Ultimate Camp, latihannya di mana olah napas. Kanan kirinya pohon hijau. Kita tidak milih lapangan. Lapangan kita pilih cuma pemanasannya aja, ya kan? Kena sinar matahari pemanasan, gerak-gerak kanan kiri segala macem. Tapi kita pas olah napasnya, kita pilih yang pohon hijaunya gede-gede, besar. Itu. Makanya kalau masih ingat kemarin Ultimate Camp itu, latihannya di situ, berbaring, ada fotonya. Nanti saya munculkannya. Itu pohon hijau kanan kirinya rimbun sekali. Maka Bapak Ibu dapat manfaat infrared yang tinggi sekali. Lalu dengan latihan olah napas pada saat itu di rumput, grounding terjadi, oksigenasi tinggi lewat olah napas, ditambah lagi infrarednya diamplifikasi karena daun-daun hijau, pohon-pohon hijau. Manfaatnya besar, sembuhnya cepat. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Nah ini kita lihat ulang bagaimana spektrum radiasi dari sinar matahari. Ini kalau pilihannya berjemur ya, nggak pakai alat red light OMG ya. Jadi boleh silakan untuk berjemur juga silakan. Tuh, terlihat nyata bahwa dari 750 sampai ke kanan ya, panjang gelombang dari infrared itu adalah yang paling banyak diterima oleh bumi, otomatis yang paling banyak diserap oleh tubuh manusia. Jadi tubuh manusia menerima infrared lebih banyak dibandingkan visible light dan ultravioletnya. Jadi jangan takut untuk berjemur. Ada gitu aja kesimpulannya. Jangan takut untuk berjemur, gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen menghadirkan matahari ada di dalam kamar, maka miliki alat relay OMG. Karena manfaatnya banyak. Kita akan angkat berbagai macam jurnal-jurnal yang memiliki manfaat terhadap penggunaan alat red light OMG ini. Sehingga Bapak Ibu memiliki manfaat besar banget ketika punya alat di rumah dan ngerti cara pakainya. Gitu. Jelas ya? Nah, ini contoh gambar foto ya di area di mana di foto menggunakan kamera infrared. Terlihat pohon-pohon hijau yang rindang ya kan memiliki warna yang ketika pakai infrared ini ya lebih merah dibandingkan gedung-gedung itu. Dibanding gedung-gedung. Jadi kalau Bapak Ibu nggak pernah latihan di taman, nggak pernah mau jalan-jalan ke taman, nggak pernah mau olah nafas di taman, ayo diubahlah kebiasaannya. Diubah. Nabung setiap hari, nanti ikut campnya OMG, karena pasti akan kita pilih tempat yang memiliki kadar infrared tinggi. Dulu saya pernah bikin postingan ya, mengenai apa namanya gelombang elektromagnetik yang tinggi di sebuah area. Dan itu ditertawakan, Pak. Jadi ada yang komen menertawakan. Kalau gitu latihannya di bawah sutet. Dia nggak ngerti bahwa lahirnya itu adalah karena pohon-pohon besar yang hijau rindang itu. Sehingga infrarednya tinggi, menyebabkan gelombang elektromagnetiknya jadi tinggi. Diketawakan. Berarti dia nggak ngerti ilmunya. Maka dari itu di setiap camp itu saya selalu milih pohon-pohon yang rindang, yang hijau, karena ketika difoto pakai infrared, saya punya kameranya, saya punya kamera khusus infrared, saya punya lensanya, itu akan kelihatan warna merahnya lebih tebal, lebih banyak,
dibandingkan latihan di lapangan basket, dibandingkan latihan di lapangan bola yang kanan kirinya kosong, kanan kirinya gedung, kanan kirinya beton. Maka latihan di pohon-pohon yang rindang dan rimbun, dan gelombang elektromagnetiknya, magnetic force itu pasti tinggi di situ. Jadi dulu ada yang komen menertawakan. Saya bilang, "Ya, tertawakan balik, berarti dia nggak ngerti ilmunya. Dia pikir hanya karena mendengar kata gelombang elektromagnetik tinggi, maka latihan di bawah sutet. Wah, dia nggak berpikir, nggak pakai akal berarti." Tapi ya sudahlah, memang yang itu nggak bisa diladenin, karena ini ilmunya nyata. Kalau Bapak Ibu punya alat kamera infrared, akan kelihatan seperti ini fotonya betul. Seperti ini, karena saya buktikan betul. Latihan di kanan kirinya beton. Latihan di kanan kirinya tuh, apa namanya, ya gedung-gedung lah. Dibandingkan latihan yang kanan kirinya pohon-pohon rimbun, itu beda sekali. Beda banget. Ini ada ilmunya. Ya, jadi kalau mau berjemur, latihan di luar, usahakan dalam mungkin seminggu 3-5 kali jalan-jalanlah ke taman. Cari yang rimbun, yang banyak pohon yang gede. Ya kan? Di Jakarta mungkin di mana? Ya cari aja. Misalnya Ragunan. Nanti kita mau bikin latihan bersama di Ragunan. Ragunan itu istimewa. Pohon rimbunnya banyak. Ya kan? Kita ada ketemu tempat spot tempat di Ragunan yang berdasarkan pengukuran alat kami ini paling besar. Gelombang elektromagnetiknya besar banget. Akibat pohonnya rimbun-rimbun, daunnya hijaunya strong. Wah, seperti itu. Nggak perlu dibawa sutet. Ya, lanjut. Nah, ini memperbandingkan antara jurnal yang tadi dia pakai jaket yang pakai infrared ya, dengan sinar matahari. Bayangkan, kalau pakai sinar matahari kita berjemur itu dapat 25,6 kali lebih banyak dibandingkan yang pakai eh, LED 300 tadi, 300 LED dengan daya 0,0029 watt per cm persegi dengan panjang luma 940 nanometer masuk pada infrared. Nah, logikanya begini, hanya dengan pakai alat yang lampunya kecil saja, seseorang yang kena COVID bisa membaik signifikan. Limfosit bisa naik secara signifikan, sehingga bisa dipakai untuk membunuh virus-virus. Bayangkan, ya kan? Apalagi berjemur di tempat umum, tempat yang banyak pohon-pohon rindang. Nah, tapi tentu saja setiap kali kita berjemur kan harus ada waktu yang cukup, ya kan? Harus ada, ya paling enggak kita 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 waktu luangnya oke lah, bisa lah dipakai. Bagaimana kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa berarti solusinya pakai alat red light OMG. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekali. Nah, sepanjang peradaban dari tahun 1800-an sampai sekarang tahun 2025, lihat, terjadi penurunan manusia yang berinteraksi dengan infrared, ya, terjadi penurunan signifikan dibandingkan zaman dulu. Jadi orang zaman dulu tuh banyak main di luar. Saya masih ingat betul waktu masih kecil tuh, ya banyak main di luar. Kalau sekarang gadget, Anda main di dalam kamar berjam-jam, nggak pernah kena sinar matahari. Sangat rendah sekali kena sinar matahari. Di kantor juga begitu, ya kan? Kemudian katakanlah ikut Car Free Day, juga pakai topinya kenceng banget, topinya lebar sekali. Pakai baju nutup-nutupin semua. Iya, wah repot bener kan? Maka kita lihat pergeserannya di sini. Hingga orang-orang zaman sekarang ini menjadi sangat sedikit terkena infrared dibandingkan orang-orang zaman dulu. Maka ini menjadi berbahaya, ya kan? Nah, karena kalau terjadi seperti ini, solusinya bagaimana? Hadirkan matahari di rumah Anda. Caranya, yang miliki alat relate OMG. Supaya setiap hari bisa disinari. Anaknya sinari yang suka main game itu. Sinari pakai infrared setiap hari. Weh, kamu boleh main game, tapi mama kasih peraturan. Setiap hari kamu harus disinari 15 menit. Pagi hari. Kalau nanti kamu ada sore hari, misalnya lagi liburan main game lagi, kamu harus sinar lagi sore hari 15 menit. Jadi paling nggak dia kena setengah jam penyinaran infrared. Ya kan? Harus bikin peraturan begitu. Saya juga bikin peraturan begitu. Kenapa? Karena saya ngerti pentingnya ini. Karena saya ngerti pentingnya ini. Untuk orang-orang yang sering diem aja di kamar gitu kan, handphonean, tiktokan, nggak berhenti-berhenti, udah jarang gerak, udah nggak kena sinar, nggak kena infrared dari matahari, terus nggak kena macam-macam lah. Orang lepas nggak mau, kasih peraturan bahwa dia boleh main game dengan syarat alat relate-nya dipakai near, fotokan, videokan, kirim ke mama. Wah, gitu. Saya bikin aturan gitu.
Kenapa? Ya memang zaman sekarang susah ya, karena udah apa namanya, ya perkembangan zaman lah, nggak sama-sama kita waktu dulu lah. Jadi kita siasati aja, seperti itu. Jelas ya? Jadi ini penting banget. Jadi paling tidak miliki alat radar OMG, dan untuk mereka yang aktivitas di rumahnya sering tidak pernah kena sinar matahari, wajibkan disinari NIR setiap hari. Hmm, galak, galak biar Mas Gunggung. Wah, iya. Oke. Jadi memang seperti itu. Ya karena memang ini ada dasar ilmunya. Kita nggak galak marah ya, nggak galak marah terhadap anak. Jadi kita sayang lah, kita sayang. Kalau ada kesempatan, suruh mereka lari-lari, main bola atau apa segala macam di lapangan. Kalau ada waktu, misalnya yang masih di wilayah Jakarta, kemudian tidak punya taman gitu kan, ya mainlah ke Ragunan, kan murah, cuma 2.000 atau 5.000 perak gitu kan. Jalan-jalan lagi bawa pohon-pohon rindang itu seminggu 3-5 kali. Ya mendekatkan hubungan dengan anak, keluarga, pasangan gitu. Itu kan nanti mau bikin tuh latihan Ragunan rutin nanti. Kita udah ukur area-area tertentu, spot-spot tertentu yang paling besar. Jadi sekali lagi, dari penelitian ilmiah tadi, terbukti nyata bahwa alat red light, walaupun kecil kadarnya, memiliki manfaat signifikan. Pada mereka yang COVID, diserang virus, tidak mampu membentuk antioksidan dalam badannya, ketika disinari pakai infrared, antioksidannya meningkat secara signifikan, limfositnya meningkat secara signifikan. Ini pun bisa disambungkan pada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penurunan limfosit. Seperti itu. Ini bisa disambungkan dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan peningkatan antioksidan. Gimana cara menurunkannya? Olah napas bisa digabung dengan red light, olah napas bisa digabung dengan latihan es. Itu kita sudah riset seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen tahu tekniknya secara lebih mendalam, bagaimana cara ningkatin antioksidan lewat jalur olah napas, juga dengan jalur red light-nya, datang di event tanggal 25 nanti. Seperti itu. Jadi ini ilmu apa namanya yang nanti akan melekat seumur hidup dan membuat Bapak Ibu tenang. Cost atau pos untuk pembelian antioksidan yang tadi jutaan tadi bisa dikurangi secara signifikan dengan ilmu, dengan teknik. Saya Mas Gunggung, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jika Anda tertarik untuk membeli alat red light, nanti akan ada muncul di sini, silakan kontak Intan. Jika Bapak ikut belajar tekniknya, nanti tanggal 25 juga ada brosur yang nanti di layar, silakan kontak Intan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Siapkan sungguh-sungguh keinginan untuk belajar.